Hey semuanya, selamat datang di channel Gawai. Kali ini gue akan review iPhone 7 di tahun 2021. Sewaktu rilis tahun 2016, iPhone 7 sempat bikin heboh karena keputusan Apple dalam menghapus headphone jack. Walaupun hal tersebut akhirnya juga diikuti hampir semua brand smartphone. Desain bagian depan iPhone 7 ini masih pakai setup layar yang 4,7 inci dengan bezel atas bawah yang tebal. Walaupun desain itu masih digunakan di iPhone SE 2020, tapi ya terkesan lawas aja gitu. Dan menurut gue nggak semua orang bakal nyaman pakai HP dengan layar segini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kecerahan layarnya sendiri masih kelihatan kok di bawah terik matahari. Uniknya karena layout kamera iPhone 7 ini sama dengan iPhone 8 dan juga iPhone SE 2020, jadi sampai saat ini masih banyak banget case model baru yang mudah dibeli di mana aja. Sensor biometrik iPhone 7 ini masih pakai fingerprint yang sekaligus jadi tombol home, yang sebenarnya ini bukan beneran tombol sih, cuman terasa nekan kayak tombol karena ada efek haptic touch-nya. Ngomongin haptic touch, menurut gue haptic touch yang ada di iPhone 7 ini cukup bagus daripada Android yang ada di range harganya saat ini. iPhone 7 juga udah IP67, yaitu tahan cipratan, bukan tahan air ya. Walaupun ya kalau bisa jangan kena air guys, karena seiring berjalannya waktu kekedapan sealnya akan semakin berkurang. Intinya desain iPhone 7 ini emang terkesan tertinggal, apalagi kalau di bagian depannya. Walaupun begitu, menurut gue iPhone 7 adalah sekian dari HP berukuran compact yang tersedia di pasaran di era HP besar dan tebal saat ini. Ditambah bodi aluminium yang ngebuat HP-nya terasa kokoh walaupun tetap tipis. Tipisnya HP ini berarti nggak banyak ruang di dalam buat baterainya. Cuman 1960 mAh, baterai iPhone 7 ini emang agak boros. Buat pemakaian seharian, ini bisa antara 1-3 kali, bahkan terkadang sampai 5 kali charge kalau dipakai buat maraton ngegame. Itu aja dengan pemakaian WiFi, jadi bisa lebih boros kalau pakai seluler. Screen on time-nya buat sekali charge bisa di antara 2,5-5 jam, yaitu 2,5 kalau buat ngegame maraton, dan 5 jam kalau cuman sekedar buat scroll sosial media. Intinya kalau kalian adalah orang dengan mobilitas tinggi dan memakai HP dengan heavy use, iPhone 7 ini bukanlah pilihan terbaik buat kalian. By the way, iPhone 7 yang gue review ini baterai health-nya masih 100%. Buat kameranya, nggak kayak seri Plus yang berkamera 2, iPhone 7 ini kameranya satu aja. Hasil jepretan iPhone 7 ini masih relatif bagus kok. Video instastory yang diupload dari iPhone 7 ini juga bening banget tanpa ada patah-patah. User experience dari kamera iPhone 7 ini juga enak, cepat buat ngejepret, dan ketika ngeklik tombol shutternya, ini kayak ada haptic touch-nya gitu, yang seakan-akan kayak ngeklik sebuah tombol. Ini sih hal kecil yang menurut gue menarik. Buat hasil fotonya, walaupun detailnya bukan yang tajam-tajam banget, tapi saturasinya cukup bisa menyesuaikan kondisi cahaya, dengan tone warna warm khas iPhone. Kalau buat perekaman videonya bisa mentok di 4K 30 fps. Buat performanya, iPhone 7 ini masih lancar jaya aja dipakai dalam pemakaian wajar. Gue sendiri nggak merasakan kesan lawas di HP berumur 4 tahun ini karena responsivitasnya. Walaupun di atas kertas spek iPhone 7 ini RAM-nya cuma 2GB, tapi juga masih lancar aja dipakai buat buka beberapa aplikasi sekaligus tanpa ada nge-lag atau force close. Dalam pemakaian wajar ya, iOS 14 pun juga berjalan dengan baik. Susah dipercaya sih, mengingat HP ini pertama rilis tahun 2016. Kalau pas dites benchmarknya, dapat di angka 141.000. Buat gaming sih to the point aja ya, dipakai buat main PUBG di settingan HD tinggi, kadang ada frame drop kalau HP-nya mulai panas. Ketika dicoba buat main Genshin, ketika aplikasinya baru dibuka aja, HP-nya udah mulai panas banget, yang kemudian nggak gue lanjutin. Opini gue sih iPhone 7 ini masih relatif lancar buat ngegame yang nggak terlalu berat. Ya walaupun nggak bisa lama-lama ya, mengingat baterainya yang cuma 1960 mAh aja. Kesimpulannya worth it nggaknya iPhone 7 ini emang bukan buat semua orang sih, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. HP ini jadi akan tidak worth it buat orang yang nggak suka HP berlayar kecil, juga orang dengan pemakaian berat yang membutuhkan daya baterai yang gede. Tapi iPhone 7 ini juga bisa worth it buat orang yang suka foto-foto, terutama buat yang mementingkan kebutuhan bersosial media, terutama Instagram. Karena kamera iPhone 7 ini masih oke buat instastory. Selain itu karena aplikasi Instagram lebih optimal di iPhone. Walaupun ada catatan, yaitu powerbank akan jadi sahabat baik kalian.
Bang, gimana kalau gue masih pakai iPhone 7 di 2021? Kalau gue dipakai sih menurut gue ya worth it aja sih. Terlebih kalau iPhone 7 kalian storage-nya 128 ke atas. Ya walaupun HP tua, tapi buat pemakaian wajar sih masih oke. Mungkin ganti baterai bisa jadi suatu alternatif. Dengan dukungan software update yang lama, iPhone 7 ini kemungkinan besar akan dapat iOS 15 tahun ini yang sekaligus akan jadi update terakhir buat iPhone ini. Perkiraan gue sih iPhone 7 ini masih oke kok kalau dipakai buat 1-2 tahun ke depan. Jadi ya kalau iPhone 7 kalian belum rusak, pakailah iPhone 7 kalian semaksimal mungkin. Hitung-hitung buat ngurangin e-waste. Nah, kalau kalian mau beli iPhone 7 di tahun 2021, saran gue sih jangan beli yang storage 32. Belilah yang minimal storage 128. Mengingat iPhone 7 ini nggak ada yang 64. Karena pengalaman gue sih nyiksa aja gitu guys pakai device iOS yang storage-nya di bawah 64. Karena aplikasi iOS biasanya memakan storage yang lebih besar daripada di Android. Dan seperti di video review iPhone 6s gue sebelumnya, jangan kemakan omongan penjual kalau borosnya baterai iPhone 7 ini tergantung pemakaian. Karena dengan update software dari tahun ke tahun atau baterai health yang udah nurun ngebuat daya iPhone 7 ini semakin berkurang. Intinya jangan mengharapkan baterai iPhone 7 ini bakal seawet kayak HP-HP sekarang. Dan segitu dulu reviewnya. Gimana pendapat kalian tentang iPhone 7 ini? Share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka channel gue, dan see you in the next video.